Shalom, selamat pagi dan selamat beribadah di dalam kasih Tuhan. Selamat bertemu kepada semua jemaat Tuhan BIM Badasarian dan juga rakan-rakan Facebook jemaat Tuhan semua yang bersama-sama menyaksikan secara langsung kita pada pagi ini. Jadi pada pagi ini kita sama-sama beribadah di mana saja pun ya, saya ucapkan selamat beribadah kepada Tuhan semua. Pagi ini kita mau belajar satu topik, yaitu hukum tabur tuai. Itu yang menjadi topik kita pada pagi ini. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang dan Allah yang mengasihi kami, dan kasih-Mu Tuhan terhadap hidup kami, merasakan dan menikmati kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kami datang sekali lagi membawa hati kami ke hadirat. Kami rindu agar kami dijamah, dipulihkan, dikuatkan, dan mengalami lawatan Tuhan pada pagi ini. Ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau terus memberkati kami bersama. Tuhan, kami berdoa sebentar kami mau merenungkan firman Tuhan, berbicara melalui hamba-Mu yang Engkau menyampaikan message Tuhan pada firman Tuhan yang disampaikan menurut pimpinan dan kuasa Roh Kudus-Mu sendiri, sehingga kami semua berkati Tuhan pada pagi ini. Kami berdoa segala kuasa kegelapan yang mau mengganggu kami di dalam kami mendengar firman Tuhan akan kami hancurkan dalam Yesus, dan biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami untuk kami boleh bertumbuh dan terus mengasihi Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hukum tabur tuai, ya. Jadi tabur tuai yang menjadi pokok firman Tuhan yang kita mau sama-sama pada pagi ini. Ya, selama bumi masih ada, hukum tabur tuai ini tetap berlaku secara fisik maupun baik secara perbuatan, baik secara jasmani maupun secara rohani. Hukum tetap berlaku dan berlaku. Jadi kalau kita lihat dalam firman Tuhan, sejak Tuhan menciptakan langit, sejak menciptakan dunia ini, maka hukum tabur tuai Tuhan tetapkan. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 1 29 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Jadi ini ciptaan Tuhan ini dalam bentuk tumbuh-tumbuhan ini, Tuhan telah tetapkan ada hukum tuai, ada tabur dan tuai, yaitu tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Dan semuanya ini diberikan kepada manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dan untuk mereka makan, untuk mereka nikmati, dan
bijinya akan ditanam dan akan menghasilkan buah lagi. Demikian juga kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 8 ayat 22 yang berbunyi demikian. Selama bumi masih ada, henti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan siang dan malam. Jadi artinya bahwa Tuhan Allah dunia ini dia telah menetapkan hukum tabur tuai, yaitu segala musim, yaitu kita akan menuai apa yang dilakukan, semuanya akan menuai hasilnya. Jadi yang pertama yang kita sampaikan pada pagi ini, yang pertama, menabur benih yang berbiji. Menabur benih yang berbiji, kita menuai hasilnya. Kita baca dalam 2 Timotius pasal. Seorang petani yang bekerja keras harus yang pertama menikmati hasil usahanya. Hukum tabur tuai ini terus berlaku. Seorang petani kalau dia menabur apa saja yang dia tabur, apa saja yang dia tanam, akan hasilnya, menikmati hasilnya. Ini kita lihat bahwa hukum tabur terus berlaku dan terus berlaku. Dan juga dalam Kejadian pasal 26 ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tanah itu juga mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi Ishak tinggal di tanah orang Palestina, dia menabur, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Jadi apa yang kita taburkan, kita akan mendapatkan hasilnya. Sebagai seorang petani, seorang yang suka menanam, dan juga para pekebun yang suka menanam sesuatu, contohnya menanam durian, menanam segala jenis macam buah-buahan, memang hanya satu kita menanam segala jenis pokok buah, yaitu untuk mengharapkan buahnya. Jadi kita menabur dengan harapan supaya kita mendapatkan hasilnya. Jadi ini hukum tabur tuai ini pasti berlaku kepada semua orang yang mau menabur dalam bentuk apapun yang kita tabur, itu sudah pasti kita akan menuai hasilnya. Hasil apa yang kita tabur, hasil apa yang kita tanam, dan ia mengeluarkan buah sehingga kita boleh. Saudara, jadi inilah kita lihat kebanyakan kita ini orang yang petani yang suka menanam. Jadi harapan kita adalah hasil daripada tanaman kita, hasil daripada kita. Jadi inilah yang kita lihat bahwa hukum tabur tuai ini. Dan siapa yang rajin, siapa yang bekerja keras, dia pastilah dia akan menuai hasil daripada yang dia usahakan. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Kejadian, ya, Kejadian pasal 47 ayat 19, ini bagian ini berbicara tentang Yusuf, ya. Yusuf ketika itu dia telah menjadi Perdana Menteri di Mesir, sebab ketika itu Mesir ditimpa kelaparan selama 7 tahun. Tetapi oleh karena hikmah Yusuf, maka Firaun mengangkat dia menjadi Perdana Menteri di seluruh tanah Mesir ketika itu. Jadi semasa ini tanah Mesir kemarau selama 7 tahun, dan mereka mendapat makanan selama 7 tahun juga. Jadi hikmat oleh Yusuf,
maka menjadi berkat yang baik oleh karena Yusuf. Jadi mari kita baca ayat ini dulu. Mengapa kami harus mati dalam depanmu, baik kami maupun kami dan tanah ganti makanan kami dan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu tidak menjadi tandus. Nah, kita lihat ketika Yusuf menjadi Perdana Menteri di Mesir ketika itu, jadi oleh karena Yusuf, jadi semua rakyat Mesir termasuk juga di seluruh dunia Mesir, semua makanan habis dan mereka pada Yusuf, dan selepas itu mereka kehabisan duit, harta mereka demi untuk membeli makanan, dan akhirnya ketika mereka sudah tidak ada jalan lagi untuk mendapat makanan, datang ke hadapan Yusuf mengatakan begini, dikatakan mereka, mengapa kami harus, kami dan keluarga kami dan keturunan kami, mengapa kami mati karena kelaparan ini? Inilah kami dan tanah kami, supaya kami, dan kata mereka, supaya kami hidup dan jangan mati. Jadi mereka juga meminta makanan, di samping itu juga diberi benih supaya mereka kita lihat Hakum Tabur Tua ini, tadinya mereka makan, tetapi tidak ada yang mereka tanam, dan akhirnya mereka terus meminta makanan. Dan apabila sudah tak dapat harapan lagi, baru mereka mau minta benih supaya mereka menabur, supaya menjamin masa depan mereka, anak-anak mereka. Ya, jadi inilah keadaan hidup orang di Mesir ketika itu. Dan berkata Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benihmu bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Jadi membeli semua rakyat untuk Firaun, termasuk tanah mereka. Baru Yusuf memberi benih untuk mereka supaya mereka menabur di tanah mereka. Nah, kita lihat di sini betapa hukum tabur tuai itu terus berlaku. Saudara-saudara, yang kita lihat di sini bahwa sesuatu yang kita tabur, sesuatu yang kita harus mati, baru dia menghasilkan buah. Jadi inilah yang kita lihat pada waktu itu, di mana orang-orang Mesir sekarang mereka bukan makanan tetapi juga benih supaya mereka hidup, supaya mereka boleh menabur di tanah mereka sendiri. Yang kita lihat, jadi betapa pentingnya dalam bentuk benih, apa segala benih yang harus ditabur. Dan yang kedua, menabur harta atau menabur uang. Ya, jadi kalau kita berpikir begini, bagaimana mungkin kita boleh menabur uang, menabur harta? Boleh bertumbuh, apakah uang itu boleh bertumbuh sehingga kita boleh mendapat hasilnya? Jadi secara logika kita tidak mustahil dan tidak mungkin. Tetapi apa kata firman Tuhan? Mari kita baca dalam Matius 19 ayat 20. Kata Yesus, hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berilah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikut. Kata Yesus kepada seorang muda yang kaya, seorang pemimpin yang datang kepada Yesus, yang bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kubuat yang kekal?" Kata Yesus, "Oh, jangan buat begini, jangan buat begitu, harus hormatilah ayah dan ibumu." Kata Yesus kepada dia, "Oh, semuanya itu sudah saya lakukan, apa yang kurang?" Lalu Yesus menjawab dia,
Kalau engkau hendak sempurna, hanya satu hal lagi, jualah segala hartamu dan beri, dan engkau mendapat harta di surga. Kita lihat ini satu tabur tuai dalam bentuk harta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, apabila orang yang diperintahkan orang oleh Yesus supaya dia menjualkan hartanya, memberi uangnya dan bagi-bagi kepada orang-orang miskin, maka sebenarnya orang ini sebenarnya menabur yang untuknya sendiri di surga. Jadi saudara-saudara, kalau kita melakukan amal baik dan memberi dan membantu dan menolong dan apapun kebaikan yang kita lakukan, sebenarnya secara rohani kita sedang menabur di surga. Dan jangan jelas apa yang dikatakan oleh Yesus itu di sini, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Harta di surga yaitu hasil daripada dunia ini, penaburannya yang ada di dunia ini, apa yang dia buat di dunia ini, kebaikan yang dia lakukan, usaha baiknya dia lakukan, dengan pengorbanan yang dia lakukan untuk di dunia ini dan di surga. Inilah hukum tabur tuai. Jadi saudara-saudara, kita lihat bahwa di mana begini, bahwa memberi uang, memberi harta itu amat berat atau sukar. Sebab selalunya kita berpikir begini, kalau saya apa yang aku punya, bagaimana makanan itu. Jadi selalu kita melihat kepentingan kita, kepentingan keluarga kita, sehingga sukar kita untuk menabur dalam bentuk uang. Sehingga sukar kita memberi dan membantu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita dengan iman dan memberikannya dengan iman, dengan penuh kasih sayang, dengan sikap hati yang benar, memberi semuanya akan menjadi pelaburan kita yang seperti yang dikatakan oleh Yesus, engkau memperoleh harta di surga. Nah, kalau lihat juga dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 18 hingga 19 yang berbunyi demikian. Peringatkanlah kepada itu agar mereka berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik untuk dirinya sendiri waktu yang akan datang, untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Nah, di sini kita lihat Paulus menasihati supaya Timotius menasihati orang-orang, yaitu menasihati mereka supaya mereka kaya dalam kebajikan, suka memberi, suka ini Timotius, supaya Timotius menasihati orang-orang kaya di dunia ini. Orang kaya di dunia ini menggunakan harta mereka, kekayaan mereka untuk memberi, untuk kebajikan, dan untuk membagi kepada orang-orang yang memerlukan. Demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sempurna. Jadi kata firman Tuhan, apabila kita suka memberi, suka membagi, sebenarnya kita sedang mengukur harta kita untuk di masa yang akan datang. Itu di masa yang akan datang, yaitu di surga. Jadi betapa kita menabur harta kita menabur uang kita demi untuk kebaikan, demi untuk membantu orang lain, lakukannya dengan iman,
dengan hati yang mengasihi, dengan menaati perintah Tuhan, dengan sikap hati yang benar, maka apa itu menjadi pelaburan yang baik di surga yang Tuhan sediakan. Jadi oleh itu saudara-saudara, mari kita belajar untuk menabur dalam bentuk uang. Jadi supaya kita belajar dari bagaimana sikap hati kita untuk menabur dalam bentuk uang ringgit. Kita demi untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, menabur dalam perbuatan daging akan menuai kebinasaan. Kalau kita menabur dalam perbuatan daging akan menuai kebinasaan. Kita baca dalam Galatia pasal 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Nah, kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Jadi apakah yang kita tabur dalam daging yang dimaksudkan di sini? Mari kita baca dalam Galatia juga dalam pasal 5 ayat 19 hingga 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perselisihan, iri, marah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semuanya ini adalah perbuatan daging. Jadi semua sebenarnya adalah yang kita taburkan. Jadi apa yang kita taburkan kita akan tuai, yaitu kebinasaan. Jadi saudara, mari kita belajar pada pagi ini supaya jangan kita menabur jahat seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, yaitu segala perbuatan kejahatan yang kita lakukan, segala yang lakukan tidak termasuk apa saja, sebenarnya itulah pelaburan kita. Sebenarnya itulah yang akan itulah juga sesuai dengan firman Tuhan. Jadi itu saudara-saudara, hati-hati kita supaya jangan sesuatu yang akan kebinasaan pada diri kita sendiri. Nah, kita lihat baca di dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Galatia pasal 6 ayat 7 yang berbunyi demikian. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Nah, jadi dikatakan di sini jangan sesat. Yang pertama, jangan sesat. Jadi apakah yang membuat orang sesat? Apakah yang menyesatkan? Dan apakah yang membuat orang selalu sesat? Sebenarnya kita hidup ini kita berpikir Tuhan bahwa kita ini selalu pergi ke gereja, bahwa kita ini selalu berdoa percaya kepada Yesus, tetapi kita tidak sadar ada penyesatan di dalam diri kita. Apa itu penyesatan? Di sini jangan sesat dikatakan. Kita tidak sadar bahwa kita sebenarnya sesat. Nah, dikatakan ayat ini tadi mengatakan begini, Allah dirinya dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Artinya saudara, di saat kita mengaku Yesus Tuhan, tetapi kita melakukan perbuatan yang tidak, sebenarnya kita mempermainkan Tuhan. Di saat kita tahu bahwa sesuatu itu adalah, tetapi masih juga kita melakukannya, sebenarnya kita mempermainkan Tuhan. Contohnya seperti yang perbuatan daging tadi. Perbuatan daging yang kita baca tadi, semua kita tahu itu salah. Kita tahu bahwa berzina itu salah, menipu itu salah, fitnah itu salah, bohong itu salah, dan segala itu salah. Tetapi kita masih melakukannya, dan itulah yang disebutkan oleh firman Tuhan,
kita sedang mempermainkan Tuhan. Jadi disitulah kesesatan kita. Jadi saudara-saudara, apabila kita melakukan di situ katanya karena orang itu juga yang dituainya. Seperti mana yang kita katakan awal tadi, kita menabur benih, kita akan menuai hasilnya. Kita menabur apa saja yang kita tabur dan kita menuai hasilnya. Demikian juga kita menabur yang jahat, kita akan menuai yang jahat juga. Karena itu akan dituainya. Jadi oleh itu saudara-saudara, jangan pernah kita mau mempermainkan Tuhan. Jangan pernah kita membuat sesuatu yang sebenarnya kita sadar bahwa kita sesat menurut firman Tuhan, yaitu jangan sesat, jangan membiarkan, sebab Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Saudara-saudara, kenapa kita sebagai orang yang percaya? Karena semua yang kita lakukan adalah pelaburan kita, adalah hanya yang kita tabur itu pada satu saat kita akan menuainya. Tuhan. Jadi sebab segala sesuatu yang kita tuai sudah pasti kita akan yang kita tabur sudah pasti kita akan menuai daripada yang kita tabur itu tadi. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat pada pagi ini tentang hukum tabur tuai. Dan yang seterusnya, yang keempat, yaitu menabur firman Tuhan. Jadi bagaimana cara kita menabur firman Tuhan? Ini merupakan pemberitaan firman Tuhan itu mendengarkan firman. Yaitu mendengarkan firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Bagaimana respon atau penerimaan orang yang menerimanya itu bergantung kepada orang itu sendiri. Nah, kita baca dalam Matius pasal 13 ayat 22 ayat 23. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan kekhawatiran dunia, kekayaan, menghimpun dan tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi saudara-saudara, ini adalah perumpamaan Yesus, ya. Firman Tuhan, benih yang dikatakan di sini adalah firman Tuhan. Di sini adalah melambangkan hati kita. Nah, kalau kita juga menanam sesuatu di tanah yang baik, saya ada pengalaman buat kebun. Kalau kita menanam di tanah yang berbatu, tanah yang tidak baik, memang tumbuhan itu, apa yang kita tanam itu pun tidak baik juga. Dan sebentar dia akan hidup dan akhirnya dia layu dan mati. Kita menanam di tanah yang subur, di tanah yang baik, maka segala yang kita tanam tadi akan kita peroleh hasilnya. Jadi inilah yang di perumpamaan Yesus di sini, dan benih itu firman Tuhan yang ditaburkan. Dan tanah itu melambangkan hati setiap pendengar. Nah, ketika firman itu disampaikan dan penerimaan setiap orang, sama ada dia menerimanya atau tidak atau bagaimana, itu bergantung kepada tanahnya. Sebab kenapa? Banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu katakan puji Tuhan, tapi sebentar saja. Selepas itu dan akhirnya layu lagi. Jadi ada juga yang dalam perumpamaan ini yang ditaburkan di semak duri,
karena ada duri yang menghimpit firman itu sehingga ia tidak dapat bertumbuh. Ada juga lalu datang burung lalu makan benih itu, dan benih itu dimakan oleh burung. Itu juga melambangkan kuasa iblis, roh jahat yang mencuri firman itu dalam hati orang yang mendengarnya, sehingga orang itu tidak bertumbuh. Demikian juga orang yang menabur di tanah yang nipis tanahnya, ia bertumbuh dengan sebentar saja datang cahaya matahari dan sebagainya, dan akhirnya dia layu dan mati. Sama dengan kehidupan orang Kristen, orang percaya. Ya, kalau kita mendengar firman Tuhan itu, kita menerimanya dengan senang hati, haleluya. Tetapi sebentar saja ketika percobaan sudah mulai lemah dan firman yang telah ditanam itu tidak bertumbuh dalam hati kita. Tetapi ayat 22 mengatakan, yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang ditaburkan di tanah yang baik itu ialah orang yang mendengar itu dan mengerti. Jadi bukan saja mendengarnya dan mengertinya dan melakukannya. Mendengar, mengerti dan melakukannya, baru orang berbuah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 lipat. Banyak juga orang yang mendengar firman Tuhan dan mengerti tetapi tidak melakukannya. Jadi apa bedanya dengan yang lain? Orang lain dia mendengar tetapi tidak melakukannya. Jadi saudara-saudara, inilah kita lihat menabur firman Tuhan. Jadi apa firman Tuhan yang ditaburkan akan dalam hati orang. Lebih-lebih lagi kalau firman itu ditaburkan di hati orang yang benar-benar belum percaya Kristus. Sudah firman Tuhan itu dan menerimanya dalam hatinya dan menerima Yesus dalam hidupnya oleh karena firman tadi, dan orang itu percaya kepada Yesus, dan orang itu akan bertumbuh dalam iman, dan dia pasti akan mengasihi Tuhan, dan orang itu akan menghasilkan buah yang lipat ganda. Itulah yang dikatakan. Nah, kalau kita lihat juga di dalam Filipi pasal 4 ayat 16 hingga bunyi demikian. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kirim bantuan kepadaku, tetapi yang bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin membesar keuntungannya. Di situ kita lihat jemaat di Filipi. Kita lihat Paulus, pelayanan Paulus, penginjilan Paulus, dia pergi ke Tesalonika, tempat penginjilan Paulus, dan orang-orang yang telah mendengarkan Paulus dan rasul-rasul yang percaya, dan mereka menjadi orang percaya, dan juga bukan sekadar percaya, bukan saja menerima firman itu, bukan saja mereka mendengar firman dan menerima firman itu, tetapi orang yang percaya itu mereka bertumbuh dan mereka melakukan apa yang mereka sudah dengarkan. Itu sebabnya Paulus di sini pelayanan penginjilan Paulus berkeliling. Jadi jemaat di Filipi dikatakan di mana jemaat yang dilayaninya yang sudah menjadi percaya ini tadi, dan mereka punya iman dan punya hati, dan mereka inilah orang-orang yang menyokong Paulus di dalam pelayanan. Dia menyokong Paulus dan mereka membantu pelayanan Paulus. Paulus kepada mereka, tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya. Artinya buah firman Tuhan, benih firman Tuhan yang Paulus sudah tanam, benih firman Tuhan yang selama ini yang Paulus telah taburkan di dalam hati jemaat di Filipi dan juga di tempat-tempat lain.
Dan sekarang firman Tuhan yang ditaburkan itu telah bertumbuh. Dan akhirnya bagaimana buahnya semakin membesar, yaitu mau membantu Paulus mengirim bantuan-bantuan untuk menyokong Paulus di dalam pelayanan. Dan itulah buah yang Paulus lihat daripada jemaat yang telah layani. Jadi saudara-saudara, inilah buah daripada permulaan daripada kita mendengar firman Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, dan akhirnya menghasilkan buah nampak daripada kehidupan kita. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Yohanes mengatakan begini, bukan kamu yang pilih aku, tapi akulah yang memilih kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah tetap. Artinya Tuhan memilih kita supaya kita menghasilkan buah. Ya, Tuhan memanggil kita supaya kita menghasilkan buah. Supaya buah kita adalah buah yang tetap, kata Yesus. Jadi kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya sekadar percaya. Bukan saya menjadi orang Kristen, saya sudah lama ikut Tuhan, saya percaya kepada Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus Tuhan. Tetapi apakah kamu sudah menghasilkan buah? Apa yang telah kita pada kehidupan kita? Itu yang menjadi persoalannya. Saudara-saudara, oleh itu mari kita belajar dalam beberapa perkara pada pagi ini, yaitu kita harus menghasilkan buah. Kita harus menunjukkan bahwa hidup kita adalah di tanah yang subur yang boleh menghasilkan. Inilah yang kita lihat, baik dari segi apa yang kita lakukan untuk melayani Tuhan, baik pengorbanan kita yang kita buat, baik pemberian kita, baik dari segi pembantuan-bantuan yang kita beri, sebenarnya itu merupakan buah daripada iman kita, daripada oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat di mana hukum tabur tuai itu sangat penting. Jadi hukum tabur tuai itu sangat berguna dan sangat penting dalam kehidupan kita. Dan yang hidup dan bertumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat dalam kehidupan kita. Dan semua buah itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, yang bahwa menunjukkan buah-buah yang kita tunjukkan dalam kehidupan kita. Segala perbuatan baik kita, segala yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita telah berbuah bagi Kristus. Jadi saudara-saudara, inilah yang kita lihat pada pagi ini tentang kita pelajari pada Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau berbicara kepada kami Tuhan pada pagi ini lewat hamba-Mu, yaitu mengenai hukum tabur tuai. Kami tahu bahwa segala sesuatu kami lakukan, baik yang baik maupun yang jahat, suatu saat nanti kami pasti akan menuai daripada yang kami lakukan. Oleh itu Tuhan, tolong kami supaya kami hanya menaburkan yang baik, supaya kami menuai juga yang baik. Supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan, tetap melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sebagai. Terima kasih karena Engkau berbicara kepada kami pada pagi ini. Kiranya Engkau terus kami bersama dimanapun jemaat Tuhan pada saat ini. Tuhan pimpin, Tuhan pelihara, lindungi, dan memberkati jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa berharap dan bergantung kepada Tuhan, kepada Tuhan sepenuhnya. Memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mendengar doa kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami. Amin.